Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Nazwan Hafiz dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Muhammadiyah Bandung, dengan NPM 2404 17038. Di sini saya akan sedikit saja membahas tentang perkembangan Islam pada masa kolonial Belanda. Perkembangan Islam di Indonesia pada masa kolonial Belanda berlangsung pada abad 17 hingga pertengahan abad 20. Merupakan periode yang penuh dinamika. Pada masa ini, Islam tidak hanya berkembang sebagai agama, tetapi juga sebagai kekuatan sosial, budaya, dan politik yang signifikan. Kebijakan kolonial Belanda, respon umat Islam, dan interaksi dengan dunia Islam internasional menjadi faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan Islam di Indonesia. Sebelumnya kita akan membahas tentang bagaimana sih perlakuan Belanda terhadap umat Islam di Indonesia. Pada awal kedatangan Belanda ke Indonesia sekitar abad ke-17. Ketika Belanda pertama kali tiba di Nusantara, pada akhir abad 16, tujuan utama mereka adalah menguasai perdagangan rempah-rempah. Pada awalnya, Belanda tidak terlalu memedulikan agama lokal, termasuk Islam. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai menyadari pengaruh Islam yang kuat di masyarakat. Pada 1602, VOC didirikan yang untuk menjadi alat Belanda menguasai perdagangan dan wilayah di Nusantara. Pada 1620, Belanda mulai membatasi aktivitas dakwah Islam, terutama di wilayah-wilayah yang mereka kuasai, seperti Batavia atau yang kita kenali sekarang adalah Jakarta. Mereka khawatir Islam akan menjadi alat perlawanan terhadap kekuasaan kolonial Belanda. Selanjutnya yaitu kebijakan kolonial terhadap Islam pada abad ke-18 hingga 19. Pada abad ke-18 dan 19, Belanda mulai menerapkan kebijakan yang lebih terstruktur. Kebijakan ini bersifat ambivalen. Di satu sisi, Belanda mencoba membatasi pengaruh Islam, tetapi di sisi lain, mereka juga memanfaatkan struktur keagamaan untuk kepentingan administrasi kolonial. Pada tahun 1799, VOC bangkrut, dan pemerintahan kolonial Hindia Belanda secara resmi mengambil alih kekuasaan. Kebijakan terhadap Islam mulai lebih terstruktur. Pada 1825 hingga 1830, Perang Diponegoro atau Perang Jawa meletus. Dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang menggunakan simbol-simbol Islam untuk melakukan perlawanan. Perang ini membuat Belanda semakin waspada terhadap potensi Islam sebagai kekuatan politik. Pada 1830-an, Belanda menerapkan sistem tanam paksa atau culture style yang menekan rakyat, termasuk umat Islam. Namun, sistem ini juga memicu solidaritas antar umat Islam dan masyarakat Indonesia lainnya. Pada tahun 1850, Belanda mulai membentuk Dewan Ulama di beberapa wilayah untuk mengawasi aktivitas keagamaan Islam. Mereka juga melarang haji untuk sementara waktu, karena ditakutkan jemaah haji akan membawa ide-ide perlawanan dari Timur Tengah. Kebangkitan Islam dan pendidikan pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Pada akhir abad ke-19 terjadi kebangkitan kesadaran keislaman di Indonesia, dipengaruhi oleh gerakan pembaharuan Islam di Timur Tengah, seperti gerakan Wahabi dan Pan-Islamisme yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Pada 1670, pemerintahan kolonial membuka terusan Suez yang memudahkan perjalanan haji dan meningkatkan interaksi antara umat Islam Indonesia dengan umat Islam internasional. Berdirinya organisasi Islam tradisional seperti Nahdlatul Ulama pada 1926 yang berfokus pada pendidikan dan dakwah. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta, yaitu sebuah organisasi yang fokus pada pembaharuan Islam, pendidikan, dan pelayanan sosial. Pada 1912,
pemerintahan kolonial mengeluarkan kebijakan politik etis yang membuka peluang bagi umat Islam pendidikan modern, termasuk bagi umat Islam. Sekolah-sekolah Islam modern mulai bermunculan. Selanjutnya yaitu peran Islam dan perlawanan terhadap kolonialisme. Islam menjadi sumber inspirasi utama bagi perlawanan terhadap penjajah Belanda. Banyak pemimpin perlawanan seperti Teku Umar, Cut Nyak, dan Iman Bonjol menggunakan simbol-simbol Islam untuk menggalang dukungan rakyat. Pada 1873 hingga 1904, Perang Aceh terjadi, di mana umat Islam Aceh melawan Belanda dengan semangat jihad dan perlawanan. Perang ini berlangsung puluhan tahun dan menewaskan ribuan orang. Pada 1926, pemberontakan komunis di Jawa dan Sumatera membuat Belanda semakin khawatir terhadap potensi Islam sebagai kekuatan politik. Mereka mulai memantau aktivitas organisasi Islam lebih ketat. Nah, kita lanjut ke dampak kebijakan kolonial terhadap Islam. Yang pertama yaitu perkembangan pendidikan Islam. Pada masa kolonial, pendidikan Islam berkembang dalam dua bentuk, yaitu pendidikan tradisional di pesantren, dan pendidikan modern yang muncul sebagai respon terhadap kebijakan kolonial. Pesantren sebagai benteng Islam. Pesantren menjadi pusat pendidikan Islam yang tetap bertahan meskipun menghadapi tekanan dari pemerintah kolonial. Pendidikan pesantren berfokus pada pembelajaran kitab kuning yang mengajarkan fikih, tafsir, dan tasawuf. Para ulama dan santri di pesantren berperan dalam mempertahankan nilai-nilai Islam serta menjadi agen perlawanan terhadap kolonialisme. Madrasah dan sekolah Islam modern seiring dengan masuknya pendidikan barat yang diperkenalkan oleh pemerintah Belanda, umat Islam mulai mendirikan lembaga pendidikan modern berbasis Islam. Salah satu contohnya adalah Madrasah Diniyah dan sekolah-sekolah yang didirikan oleh organisasi seperti Muhammadiyah pada 1912 dan Nahdlatul Ulama yang lahir 1926. Pendidikan Islam modern mengadopsi sistem klasikal dengan kurikulum yang lebih beragam, termasuk mata pelajaran umum seperti matematika, IPA, dan ilmu sosial. Kebijakan pendidikan kolonial terhadap Islam pemerintah Belanda berusaha mengontrol pendidikan Islam dengan membatasi pendirian madrasah dan mewajibkan izin bagi pengajaran agama. Namun, kebijakan ini justru mendorong kebangkitan intelektual Islam, di mana para ulama dan cendekiawan Islam semakin aktif dan memperjuangkan hak pendidikan bagi umat Islam. Selanjutnya yaitu perkembangan politik Islam. Selain dalam bidang pendidikan, Islam juga berkembang sebagai kekuatan politik yang menentang kolonialisme Belanda. Gerakan Islam dalam perlawanan kolonial sejak awal penjajahan, berbagai perlawanan berbasis Islam muncul di berbagai daerah seperti Perang Diponegoro pada 1825 hingga 1830 yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, serta perlawanan di Aceh yang dipimpin oleh ulama-ulama seperti Teku Umar dan Cut Nyak. Islam menjadi pemersatu dalam perjuangan melawan kolonialisme. Organisasi Islam dan pergerakan nasional pada abad ke-20. Organisasi Islam mulai memainkan peran dalam pergerakan nasional. Beberapa organisasi yang muncul diantaranya yaitu Syarikat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Islam. Reaksi Belanda terhadap pergerakan Islam Ia merasa terancam dengan kebangkitan politik Islam dan menerapkan kebijakan represif seperti pembatasan kegiatan organisasi Islam dan pengawasan ketat terhadap para ulama serta pemimpin pergerakan. Namun, kebijakan ini justru semakin menguatkan solidaritas umat Islam dan melawan penjajahan. Selanjutnya yaitu perkembangan sosial Islam. Selain pendidikan dan politik, Islam juga berpengaruh besar dalam aspek sosial. Pada masa kolonial Belanda, pengaruh Islam dalam masyarakat. Islam menjadi landasan
Islam menjadi landasan kehidupan sosial masyarakat Nusantara. Nilai-nilai Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hukum adat hingga sistem kemasyarakatan. Para ulama memiliki peran untuk membimbing umat Islam dalam menghadapi tantangan kolonialisme. Perubahan sosial akibat kebijakan kolonial. Kebijakan kolonial seperti sistem tanam paksa dan politik etis berdampak pada kehidupan umat Islam. Meskipun mendapat tekanan, Islam tetap bertahan sebagai kekuatan moral dan spiritual bagi masyarakat. Peran ulama dalam masyarakat. Ulama tidak hanya berperan dalam pendidikan dan politik, tetapi juga sebagai pemimpin sosial yang membimbing umat Islam dalam menghadapi perubahan yang dibawa oleh kolonialisme. Mereka menjadi jembatan antara tradisi Islam dan modernisasi. Pada masa kolonial Belanda, Islam berkembang dalam berbagai aspek, terutama pendidikan, politik, dan sosial. Pendidikan Islam tetap bertahan melalui pesantren, serta berkembang dengan berdirinya madrasah sekolah Islam modern seperti Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Diniyah. Sementara itu, politik Islam memainkan peran penting dalam perlawanan terhadap kolonialisme melalui berbagai gerakan dan organisasi. Dari segi sosial, Islam tetap menjadi kekuatan yang mengikat masyarakat dalam menghadapi tekanan kolonial. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, umat Islam terus berjuang untuk mempertahankan identitas dan hak-haknya, yang kemudian berkontribusi pada kebangkitan nasional dan kemerdekaan Indonesia. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.